hebat-hebatnya. Tapi harus ada apa? Harus ada harta di dalam yang membuat kita walaupun rapuh itu ada harganya. Roma 3, semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Rapuh itu tidak ada apa-apa. Terus harusnya apa? Harus ada sesuatu yang di dalam yang rapuh ini yang membuat kita berharga, gitu? Rapuh tidak berharga. Nah, Paulus tadinya juga seperti itu. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa itu? Ilah zaman ini kebanyakan sekarang ya tahta, wanita, harta. Kalau bagi wanita ya bukan wanita ya, pria ya. Tahta, wanita, harta. Ilah zaman ini. Hati-hati di sini ya. Paulus juga begitu. Kita pun mungkin mirip-mirip ya. Orang yang tidak percaya. Loh, aku percaya kok. Bener lah. Bener percaya. Apa buktinya percaya? Apakah sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya? Yo, aku percaya. What's apa buktinya? Bukalah hatimu. Ya bicara nih, buka hati, nggak ketok, gitu. Nggak bisa, betul? Nggak ada bukti. Buktinya cuma omongan. Aku percaya kepada Tuhan, mengucap pengakuan iman rasuli setelah ini. Ya, cuma ngomong. Gembala sidang mungkin percaya itu dibaptis wis, ya. Tapi apakah percaya betul? Anda tanya. Kadang-kadang kita nggak bisa buktikan. Hati-hati, dibutakan oleh ilah zaman ini. Barang yang jelek, barang yang jahat kelihatan bagus. Itu dibutakan. Dan inilah kerapuan kita, harus ada harta. Tapi kadang-kadang di dalam urusan harta ini juga nyeleweng. Ini kemarin saya baca ada alumni universitas terkenal, sekolah di luar negeri, kerja di suatu perusahaan yang luar biasa, dan dia menjadi ahli kimia yang hebat, gitu. Tapi kemudian terlibat di dalam konspirasinya untuk melakukan korupsi besar-besar. Oh, hati-hati, betul ya. Urusan sogok, urusan suap, urusan segala macam, semuanya seolah-olah terbiasa. Kalau kita percaya kepada Tuhan, biasanya kita bersandar, jangan sampai kita diganggu iblis, betul ya? Jangan sampai diganggu iblis. Ada orang dirasuk setan, ada apa, kita berdoa dalam nama Yesus, keluar, betul ya? Pernah ada yang ngusir setan di sini? Di dalam nama Yesus, keluar. Tapi yang datang itu iblis yang menakutkan, betul? Kalau yang datang itu duit seonggok. Dalam nama Yesus pergi. Enggak. Ono sing ngero ya. Hati-hati terus. Pemuda-pemuda, gadis-gadis, janda-janda, duda-duda. Kalau yang datang itu laki-laki atau perempuan yang cantik, ganteng, tahu itu enggak beres, tapi datang. Berani kita ngomong, dalam nama Yesus pergi. Sopo kon? Ayo ngomong-ngomong. Hati-hati di sini. Nah, rapuh tak berharga ini, tapi harus ada apa? Harus ada harta di dalam yang rapuh. Tuhan Yesus dengan Injilnya itu dikatakan sebagai kekuatan Allah yang berlimpah, dunamis. Orang yang dikuasai oleh Injil, walaupun bentuknya tanah liat, tidak kelihatan apa-apa, tapi dia mempunyai kekuatan di dalam, ada kelimpahan di dalam, ada suatu daya tolak terhadap sesuatu yang jahat, walaupun dikupeng dengan yang jahat, tetapi dia bisa bertahan di sana. Bagi yang pernah kerja di satu kantor, bosnya ada di luar, sekantor itu korupsi. Kalau kamu nggak korupsi, itu jadi masalah, susah.
Susah tidak korupsi di dalam kantor yang semua orangnya korupsi. Tapi kalau orang punya kekuatan, dia akan dikuatkan di sini. Dia bisa tidak korupsi dan Tuhan melindungi dia dan terus jalan sampai lepas, sampai lulus, sampai semuanya beres. Nah, ini ada kekuatan ya. Karena itu dunia yang rapuh, yang merasa kuat itu bakal jadi berharga kalau dipakai oleh Allah. Kalau ada Allah yang ada di dalam, Yesus ada di dalam, Injil ada di dalam, ada satu kekuatan ya. Apa dikatakan 1 Korintus itu? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia ya, tanah liat tadi, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih untuk Allah memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan berarti. Loh, kita bagaimana? Kita bagaimana? Salah satu contoh Paulus jadi apa? Jadi superhero, betul nggak? Kalau Bapak Ibu senang superhero mesti nonton Superman, Gotham. Paulus ini superhero. Begitu dia terima Tuhan Yesus, dia langsung bisa bermacam-macam ya. Apa yang dimana? Itu bisa berkata seperti orang gila ya. Lebih sering di penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya. Waktu itu sak dueret segitu. Kalau saya kena itu tiga macam aja sudah amblas wis, mati di sini gitu ya. Tanah liat lagi, hancur di sini gitu ya. Tapi Paulus jadi superhero sampai segitu banyaknya itu dia tetap hidup. Terakhir memang dihukum mati, tapi itu sudah mengalami itu semuanya dan dia tetap mengabarkan Injil. Dia ada kekuatan di dalamnya, ada dinamis di dalamnya, sehingga walaupun dia tahu dia lemah, tapi dia mengabarkan dia punya kekuatan, dia punya kuasa yang luar biasa. Dan kuasa itu terus mengalir, terus menular. Orang-orang juga diberikan kuasa seperti itu. Nah, mari kita pikirkan ini. Kita memang tanah liat, rapuh. Punya harta itu enggak? Punya harta enggak? Dan kalau tanah liat itu tertutup, enggak kelihatan. Tanah liat itu harus jadi puing dulu, terbuka. Kalau enggak dipuing, emasnya enggak kelihatan. Harus dipuing. Di Qumran itu anak lempar-lempar batu dan kemudian kerungu dengar ini guci pecah. Ternyata di dalamnya ada kitab-kitab Yesaya dan lain-lain, itu naskah laut mati. Kalau enggak ada lempar batu dan gucinya tidak pecah, ya enggak akan tahu ada harta itu, betul? Kita adalah harta tanah liat, ada hartanya. Tapi enggak pecah, enggak jadi puing, enggak jadi ostrakinos tadi itu, ya, enggak akan tahu. Bagaimana untuk bisa pecah? Ya dengan melayani. Melayani. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Betul ya? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi? Nah ya, untuk apa? Pelayanan. Terus bagaimana kita terpecah? Bisa ucap syukur walaupun sulit ya. Bisa merasakan kasih karunia yang melimpah, tidak takut mati ya. Membawa kematian Kristus dalam tubuh ini, yakin di dalam kekekalan ya. Ada kekuatan karena Tuhan, karena itu tidak usah takut ya. Ini ayat yang favorit bagi lansia biasanya ya. Tetapi ini untuk kita semuanya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Apa itu? Kuasa di dalam ini. Tanah liat
Ya, tapi ada harta yang berlimpah, yang dinamis, yang kuat, yang luar biasa, yang membuat kita bisa jadi superhero di dalam rohani kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, sudahkah kita? Oh, bagaimana aku bisa berjalan? Ada berjalan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tapi kita bisa berjalan. Ada lagunya yang lansia kemarin pakai, bukan dengan kuatku ku berjalan. Betul ya? Bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi hanya karena kasih-Mu Bapa. Betul ya? Bukan dengan kuatku. Kalau dengan kuatku, tanah liat kuatnya sepiro, dibanting hancur. Tapi bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku. Aku berjalan, aku melangkah, aku menjalani hidup ini. Betul? Amin. Aku memang rapuh, tapi kalau aku punya harta, aku akan kuat menyembah Tuhan dan melayani. Karena apa? Karena Yesus ada dalamku. Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku rapuh, tapi kuat sembah dan melayani, karena Tuhan Yesus di dalamku. Amin.